Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Rahma Rizkia dari kelas 12 IPS 1 nomor urut 18. Hari ini saya akan beropini tentang sekolah daring. Sebelumnya kita tahu kalau situasi ini tuh menyebabkan kita itu semuanya bersekolah daring gitu. Kenapa bisa kita sekolah daring? Karena pandemi ini yaitu penyakit COVID-19. Semua aktivitas offline itu berhenti, jadi semuanya serba daring, serba online, dan termasuk siswa dan guru-guru juga menjadi dampaknya dari pandemi ini gitu. Saya akan bicara tentang dampak. Nah, pertama ada dari segi siswa, saya akan bicara tentang dampak fisiknya. Jadi dampak fisiknya yang pertama mungkin kesehatan siswa itu juga sering sakit, jadi keseringan menatap layar atau setiap hari cek tugas di HP, di laptop. Jadi paparan sinarnya itu juga mempengaruhi dampak dari kesehatan siswa tersendiri gitu. Termasuk saya kadang suka capek gitu kalau sering-sering menatap laptop gitu. Dan di samping dari fisik itu tuh kita juga punya pikiran lain atau masalah lain gitu di samping dari akibat pandemi ini gitu. Nah, yang kedua saya akan bicara tentang kesehatan mental dari segi siswa sendiri. Jadi sebelumnya kita nggak pernah ditemui pandemi ini gitu. Dan ini baru pertama kali kita menghadapi ini gitu. Kita disuruh untuk survive atau disuruh untuk gimana caranya kita tuh bisa berdiri sendiri di tengah situasi ini gitu. Dan ini mempengaruhi gimana kita mental kita gitu sebagai siswa gitu. Dan mungkin dengan tugas atau deadline-nya itu mepet-mepet atau sempit-sempit gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mengerjakan itu secepat mungkin, dan belum pelajarannya itu juga banyak gitu. Jadi mau nggak mau ya dikerjakan dan harus dikumpulkan gitu. Nah, itu yang buat siswa itu tuh kadang stres juga, kadang juga bingung harus bagaimana gitu. Dan ini juga salah satu pelajaran bagi saya, itu gimana cara kita tuh memanajemen waktu gitu. Dan bagi saya sendiri agak susah untuk menyeimbangkan waktu bagaimana kita untuk pelajaran di sekolah atau pendidikan kita, dan juga masalah kita tentang di rumah dengan orang rumah atau anggota keluarga kita gitu. Nah, si stres dan depresi ini kita juga nggak faktornya juga nggak melulu melalui sekolah online tadi gitu. Kita juga memikirkan gitu, kenapa sekolah online itu seperti ini gitu loh. Nah, di sisi dari sekolah online, kami juga sebagai siswa itu juga bertemu secara langsung dengan orang tua atau saudara-saudara kita di rumah. Jadi frekuensi kita ketemu orang rumah itu lebih sering karena kita berada di rumah karena pandemi ini gitu. Dan mungkin ada yang berbeda pendapat dengan keluarga, jadi kita mungkin ada yang berselisih gitu. Dan ini mungkin salah satu faktor kenapa kita juga stres dengan sekolah ini gitu. Dan juga nggak semua anak itu tuh semua siswa itu nggak dibekali dengan alat-alat menunjang sekolah itu tadi gitu. Mungkin di daerah pedalaman itu tuh nggak semuanya punya dengan laptop atau handphone sendiri gitu, karena apalagi akses internet yang di pedalaman itu nggak selancar yang di kota gitu loh. Nah, itu yang mungkin kenapa ya siswa itu mikir kalau sekolah online saya tuh nggak bisa dapat ini, nggak bisa mendapatkan apa yang saya mau dari sekolah offline biasanya gitu. Nah, dengan sekolah online ini banyak siswa yang memikirkan biaya, terus banyak yang juga tidak paham dengan materinya, dan frekuensi bertemu dengan guru secara tatap muka itu tidak sering seperti sekolah yang biasanya gitu. Dan membuat kita tuh
overthinking atau istilahnya itu kita selalu berpikir itu berlebihan gitu. Gimana sih pendidikan saya nanti ketika pandemi ini belum selesai, terus apa yang saya lakukan seterusnya, takut situasi ini nggak pernah stabil gitu. Itu yang sering termasuk saya sendiri itu sering berpikir kalau tidak stabil bagaimana ya pendidikan saya nanti gitu. Masa saya harus mengulang atau bagaimana gitu. Nah, ini juga berdampak dengan penjual kantin yang di sekolah kita karena beliau-beliau itu membutuhkan kita untuk membeli dagangannya, untuk menyambung hidup mereka gitu. Dan ini yang membuat saya berpikir kalau ini loh sebenarnya tuh Allah tuh pengen kasih kita tuh tantangan untuk kita tuh gimana sih survive ini, termasuk ke guru, ke siswa, atau orang-orang yang terdampak di semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.